Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwatal Islam, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kalau kita membaca Al-Quran, kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat tersebut dengan Asmaul Husna. Contohnya, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Annallaha azizun hakim. Bahwasanya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 209. Contoh yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 18. Dan yang lainnya, sebetulnya kalau kita merenungi, mempelajari, dan menggalinya, di sana ada subhanallah, hikmah yang agung sekali, bahkan ilmu yang luar biasa. Karena setiap nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan kepada sifat Allah dan kepada hukum pengaruh dari nama tersebut. Sebuah contoh, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan Dia Allah Maha Aziz dan Maha Ghafur. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Allah menutup dengan dua nama. Yang pertama, Aziz. Aziz itu berarti Maha Perkasa, yang memiliki izzah atau kemuliaan. Yang kedua, Ghafur. Ghafur itu artinya Maha Pengampun. Seakan memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa orang yang memperbaiki amal, Allah akan berikan kepada dia izzah atau kemuliaan. Orang yang memperbaiki amal, Allah akan jadikan dia mulia di hadapan manusia. Yang kedua, orang yang memperbaiki amal, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Selain itu, Allah akan muliakan dia. Subhanallah. Sesuatu yang kalau kita perhatikan luar biasa sekali. Maka dari itu, saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup ayat-ayat tersebut dengan nama-nama tersebut untuk memberitahukan kepada kita sebuah isyarat yang sangat halus dan lembut. Namun luar biasa dahsyat. Contoh lain misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tawakkal 'alal azizil rahim." Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 217. Ketika Allah menyuruh kita untuk tawakal, Allah mengatakan bahwa Allah itu aziz. Aziz itu mempunyai arti kemuliaan dan mempunyai keperkasaan, kekuatan. Itu adalah aziz. Maka karena Allah mempunyai sifat izzah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Dia saja. Adapun manusia tidak memiliki izzah. Manusia itu lemah. Yang memberikan izzah atau kemuliaan hanyalah Allah. Yang memberikan berbagai macam kenikmatan dan kekuatan hanyalah Allah. Maka Allah itu aziz. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah menyuruh kita untuk bertawakal kepada Aziz dan Rahim. Seakan Allah mengatakan, kalau kamu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan sayangi kamu. Ingat, Allah lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Maka mungkinkah Allah menyanyikan seorang hamba yang bertawakal kepada dirinya? Tidak mungkin. Subhanallah, saudaraku. Demikian kalau kita perhatikan setiap ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan padanya nama-namanya selalu sepadan dengan isi daripada ayat tersebut. Terkadang nama-nama tersebut juga diletakkan sangat indah sekali. Bahkan selalu Allah letakkan nama tersebut dalam sebuah redaksi kalimat yang sangat sepadan sekali. Saya berikan contohnya. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yang artinya Allah bersemayam di atas arsy. Quran Surat Thaha ayat 5. Di sini Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arsy, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa arsy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan langit yang 7 dibandingkan dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan di padang Sahara yang luas, dan keunggulan arsy atas kursi seperti keunggulan padang Sahara yang luas itu atas cincin tersebut. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah. Ketika Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arsy, Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya yang sangat luas dan dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayangnya, di mana rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Di mana arsy makhluk yang paling besar meliputi semua makhluk yang ada di bawahnya. Maka demikian pula rahmat Allah pun meliputi segala apa yang ada di bawahnya. Di mana Allah menciptakan arsy sebagai kasih sayang Allah kepada hambanya. Masya Allah, betapa sangat sepadan dan luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama-namanya sesuai dengan redaksi dan makna daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Memang betapa indah Al-Quran bagi mereka yang memikirkannya. Maka kita berusaha untuk mentadaburinya. Allah mengatakan, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, bahkan hati mereka terkunci? Quran Surat Muhammad ayat 24. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Yang terakhir yang saya contohkan yakni pada surat Al-Hasyr ayat 22-24. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang memperkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbihlah kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada 3 ayat terakhir di dalam surat Al-Hasyr yang perlu kita amalkan agar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni ayat 22, 23, dan 24. Sebelum membaca 3 ayat Al-Hasyr, Muslim dianjurkan membaca doa berikut. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung kepada yang Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa mengucapkan doa ini di waktu pagi hari sebanyak 3 kali, yaitu A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, kemudian membaca pula 3 ayat dari surat Al-Hasyr, maka Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk memohonkan ampun baginya hingga petang hari. Dan jika ia mati di hari itu, maka ia mati sebagai syahid. Dan barang siapa yang mengucapkannya di kala petang hari, maka ia beroleh kedudukan yang seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kita mencontoh arti dari sebuah nama Asmaul Husna. Dalam kehidupan sehari-hari pasti hidup mendapatkan ketenangan. Contoh perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Menjadi orang yang dermawan. Sifatnya dermawan adalah sifat Allah.
Al-Karim itu Maha Pemurah. Wujud kedermawanan tersebut misalnya selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis. Yang kedua, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah Al-Mu'min adalah menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Senantiasa bertawakal kepada Allah. Wujud dari meneladani sifat Al-Wakil dapat berupa menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. Yang keempat, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudan meneladani dari sifat Allah Al-Matin dapat berupa tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Berkarakter pemimpin merupakan perwujudan meneladani sifat Allah Al-Jami, adalah hidup gotong royong, senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan dengan aktif bermusyawarah, aktif dalam sholat berjamaah. Yang keenam, menjadi orang yang bertawakal, meneladani sifat Allah Al-Akhir, adalah dengan cara seperti selalu melaksanakan perintah Allah seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa, dan kewajiban lainnya. Yang ketujuh, berlaku adil. Perwujudan meneladani sifat Allah Al-Adil, misalnya tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. Dengan demikian, saya berkesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah atau yang disebut Asmaul Husna. Kita diperintahkan untuk mengetahuinya, menghafalnya, berdoa dengannya, dan beribadah kepada Allah dengan seluruh kandungan yang terdapat di dalamnya. Sebuah tutur kata, kadang ada sebuah kesalahan dan itu saya sadari sebagai manusia yang penuh dosa. Adapun hal-hal yang baik tak lain datang dari Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada hal yang indah selain doa dan tidak ada awalan selain akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.